Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Honda Civic Type R terbaru, generasi ke-6 Honda Civic Type R berkode FL5 akhirnya mendarat dan diluncurkan di Indonesia. Dan di video kali ini, saya akan beritahukan ke Anda apa saja yang ditawarkan mobil ini, apa saja perbedaannya dibandingkan model sebelumnya, dan apakah mobil ini akan menjadi salah satu favorit bagi pecinta kecepatan. Inilah video first impression dari Honda Civic Type R FL5. Honda Civic Type R sebenarnya sudah lama sekali berada di dunia dari akhir tahun 90-an. Ketika itu Civic EK9 yang pertama kali menyandang badge Type R di Civic. EK9 itu adalah tipe hatchback 3 pintu dari Honda Vario. Sayangnya waktu itu tidak masuk ke sini. Kemudian setelah itu ada generasi EP3. Nah, itu EP3 itu juga masih menggunakan mesin naturally aspirated. Kemudian mesin naturally aspirated terakhir itu ada di generasi FD. FD dan FN. FD itu untuk pasar Asia, sedangkan FN itu untuk pasar Eropa, tapi dua-duanya sama-sama masih menggunakan mesin 2000 cc naturally aspirated terakhir di Honda Civic Type R. Baru di generasi keempat Type R berkode FK2 dimulailah era turbo. 2000 cc turbo dengan tenaga lebih dari 300 HP, kemudian diteruskan juga di generasi sebelum ini yaitu FK8 dan akhirnya kita sampai di generasi ke-6-nya yaitu FL5. Dan kalau Anda bisa lihat dari bodinya, FL5 ini basisnya dari Civic terbaru, tapi bukan Civic sedan seperti yang ada di Indonesia, tapi dari Civic hatchback. Jadi Anda bisa lihat bahwa bentuk bodinya berbeda dengan Civic yang ada di Indonesia. Dia memakai bentuk body hatchback yang itu versi biasanya yang bukan Type R-nya tidak masuk ke Indonesia. Nah, tapi kalau kita berbicara desain, dari Civic Type R sebelum ini yaitu FK8, mereka memang mengambil basis selalu dari hatchback-nya. Bahkan memang Civic Type R kecuali yang FD itu selalu mengambil basis dari hatchback-nya, tapi ini sangat berbeda konsep desainnya dibandingkan yang ada di FK8. FK8 pada saat keluar itu dipuji oleh jurnalis dan pemakainya sebagai salah satu Type R terbaik, baik itu tenaganya maupun handlingnya. Tapi masalah yang mereka hadapi dengan FK8 adalah bentuknya yang terlalu rame. Itu terkesan seperti desainernya itu nggak pernah puas, udah jadi mobil yang bagus ditambahin lagi desainnya, tambahin lagi, akhirnya terlalu banyak desain, terlalu banyak detail yang membuat mobil itu keramaian dan lebih childish dari seharusnya. Nah, Honda membenahi itu di FL5 ini. Kalau Anda bisa lihat, desainnya sekarang jauh lebih sopan, jauh lebih rapi. Tidak berusaha untuk berteriak bahwa hei lihat saya Type R ini dengan berbagai macam peranti aerodinamika, tapi dia lebih kalem, dia lebih berwibawa. Jadi kalau Anda bisa lihat dari depannya, dari mulai grill, lampu, bumper, ini jauh lebih kalem. Tidak. Kalau di FK8 di sini ada peranti aerodinamika, di sini ada sayap di mana-mana. Ini tidak. Tapi lubang-lubang yang ada di sini itu lubang yang asli semua. Ya, nggak semuanya, kebanyakan lah. Ini sampai ini juga asli. Kalau ini memang bukan lubang, ini hanya aksen saja. Dan walaupun terlihat lebih kalem, tapi sebenarnya secara fungsi dia lebih baik. Karena Anda bisa lihat ini intercooler di bawah dan air duct-nya ini benar-benar efektif untuk mendinginkan mesin. Salah satu keluhan di FK8 adalah dalam kondisi standar ketika kita melakukan track day setelah beberapa lap mesinnya panas, tapi kalau dengan perubahan di lubang udara yang lebih besar dan intercooler yang lebih besar itu katanya sudah bisa diatasi.
Logo ini eksklusif. Logo Honda berlatar belakang merah ini hanya untuk Type R, kemudian ada logo Type R di sini, dan satu yang tetap dipertahankan adalah ada air scoop. Sebenarnya ini kebalikannya air scoop ya. Kalau air scoop itu menghadap ke depan untuk menangkap angin, kalau ini untuk membuang udara panas dari mesin. Sebenarnya saya udah nggak sabar lihat mesinnya, tapi kita lanjutkan dulu. Untuk velg ini terjadi downgrade dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu 20 inci di FK8, di FL5 ini turun menjadi 19 inci. Tapi itu berarti Honda mendengarkan masukan dari pemilik FK8 sebelumnya, karena banyak pemilik FK8 mengeluhkan velg dan ban 20 inci yang terlalu keras. Sehingga banyak mereka justru yang mendowngrade sendiri ke 19 atau 18 inci dan mendapatkan ban yang lebih baik, pengendaraan yang lebih baik, sehingga jarang yang bisa mendapatkan performa terbaik dengan velg 20-nya. Nah, di FL5 ini diturunkan jadi 19 inci, tapi lebar bannya bertambah menjadi 265 mm. Ini adalah ban yang sangat lebar untuk seukuran sebuah hatchback berpenggerak depan. Sebelumnya hanya 245 mm, dan dengan adanya 265 mm ini rata ya depan belakang. Jadi belakang juga 265 mm. Ini akan membuat mobil memiliki grip yang lebih bagus dan bisa mengantisipasi bodi yang sudah lebih rigid dari sebelumnya. Jadi ini sasisnya baru total, dan Honda mengklaim bahwa mobil ini memiliki rigiditas serta sasis yang jauh lebih baik untuk pengendalian, dan untuk mengimbanginya digunakan ban yang lebih lebar. Untuk dimensi sendiri, mobil ini dimensinya lebih panjang, wheelbase-nya juga lebih panjang, lebih lebar, tapi lebih pipih, lebih rendah, sehingga menimbulkan kesan mobil yang lebih sangar. Ketika kita lihat dari depan tuh, wow, mobil ini lebar dan rendah dengan lampu yang sipit seperti ini, lampu LED. Kemudian di bagian samping ini juga masih ada ada saluran udara di sini. Dan di generasi sebelumnya juga ada, tapi lihat di FL5 ini garisnya itu lebih rata dan lebih kalem, tapi ini tetap berfungsi untuk mengalirkan udara dari samping ban supaya menghindari turbulensi. Kemudian di samping juga ada yang secara kalem ditempatkan side skirt. Padahal sebenarnya side skirtnya ini cukup agresif ya, tapi desainnya tuh kalem sehingga tidak mendominasi dari desainnya, tapi benar-benar menyatu dengan semuanya. Dan lanjut ke belakang, di sini juga ada diffuser besar yang juga lebih kalem dari sebelumnya. Nah, yang unik ini adalah sayapnya, karena sayapnya ini seperti tidak menyatu dengan mobilnya, seperti sayap aftermarket yang ditempatkan di belakang, berbeda dengan FK8, di mana FK8 itu terlihat lebih terintegrasi. Apalagi ini diberi warna hitam, malah jadi terlihat lebih kalem lagi gitu. Emang di satu sisi ini seperti sayap aftermarket, tapi karena warnanya hitam dan dia kecil ya batang-batangnya, jadi dia juga tidak mendominasi desainnya. Ini lebih humble lah, mobil ini lebih humble, tidak terlihat bahwa wah saya punya wing terintegrasi seperti FK8, enggak, dia lebih humble semuanya. Kemudian ini lampu belakangnya juga simple, dan yang berbeda dibandingkan sebelumnya, knalpot itu kalau tadinya kecilnya itu di tengah, sekarang kecilnya di luar dan yang besarnya di tengah untuk memberikan suara yang lebih baik. Langsung aja kita coba, apakah benar suaranya enak? Well, suaranya tidak sesangar tampilan knalpotnya, tetap biasa sekali, apalagi ada soft limiter ya di 4000, jadi nggak bisa terdengar raungannya, jadi kita baru bisa tahu raungannya seperti apa pada saat kita berkendara, tapi sekarang belum bisa karena ini kami syuting sebelum mobil ini launching. Nah, setelah mendengarkan knalpot, kenapa nggak kita langsung lihat mesinnya?
langsung terlihat mesin berwarna merah khas Type R. Walaupun ini sebenarnya covernya ya, tapi ya dari tampilannya ini sudah sangar. Hondanya tegas sekali, kemudian ada tulisan Type R-nya di throttle bodinya. Nah, mesin ini sebenarnya sama dari sebelumnya, yaitu 2000 cc 4 silinder turbo yang diambil dari FK8. Tapi dilakukan sejumlah penyempurnaan. Bilah turbonya itu diubah, kemudian exhaustnya juga diubah, kemudian beberapa peranti di dalam mesinnya, jeroannya itu diubah untuk memberikan profil tenaga dan torsi yang lebih baik. Kalau sebelumnya itu 310 PS dan 400 Nm torsinya, tapi sekarang terjadi kenaikan 9 PS menjadi 319 PS dan torsinya naik 20 Nm menjadi 420 Nm. Kenaikan yang tidak terlalu banyak, tapi ya lebih bagus naik daripada tidak naik sama sekali. Kemudian tapi memang mengimbangi dari naiknya tenaga ini, bobot juga bertambah di kisaran 80 sampai 100 kg dibandingkan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau di atas kertas secara performa mestinya ini mirip dengan FK8. Terjadi peningkatan tenaga tapi juga terjadi peningkatan bobot. Tapi dari beberapa review di luar negeri, yang membedakan FL5 dan FK8 adalah rasa berkendaranya. Itu yang jauh lebih meningkat dibandingkan FK8, yang membuat mobil ini lebih lincah di tikungan, lebih terasa menyatu ketika kita kendarai, dan dia menjadi salah satu mobil berpenggerak depan yang terbaik dalam hal rasa berkendara. Jadi tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi manual 6 speed khasnya Type R. Tidak ada transmisi otomatis sama sekali, walaupun kalau diberikan transmisi otomatis mestinya bisa lebih kencang, apalagi seperti dual clutch, tapi Honda tetap pure, tetap murni dari awal. Mesin depan, penggerak depan dengan transmisi manual 6 speed yang membuat mobil ini menjadi satu dari sedikit mobil sport legendaris atau hot hatchback legendaris yang masih bertahan ke format awalnya. Dan satu yang tidak bisa kita lihat, itu di roda depan ini ada limited slip differential yang sedemikian bagusnya, sehingga mobil ini ketika dikendarai diklaim tidak akan terasa seperti front wheel drive. Gejala understeer dan torque steer itu sangat-sangat minimal karena Honda sudah sangat berpengalaman membuat mobil kencang berpenggerak depan dan bisa membuat LSD yang membuat seluruh tenaga dan torsi yang besar itu bisa ditransfer ke jalan lewat rodanya secara efektif. By the way, itu torsi 420 Nm, itu mirip dengan torsinya Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Bayangkan, torsi sebesar itu disematkan ke mobil sekompak ini. Tapi walaupun mobilnya kompak, pengereman itu menjadi salah satu yang ditonjolkan di Civic Type R ini. Anda bisa lihat pengeremannya nggak main-main. Mereka pakai big brake kit dari Brembo dan ini warnanya merah, dan ini entah kenapa berpadu dengan sangat keren dengan velg 19 inchinya yang warnanya hitam doff. Jadi kesan maconya itu keluar dari velg serta big brake kitnya ini. Oke, ini adalah sebuah hatchback, jadi ketika kita angkat semua kaca terangkat. Banyak barang-barang di sini, tapi secara kapasitas dia cukup baik. Bahkan karena ini model bukannya hatchback, dia juga menjadi praktis. Dia juga dilengkapi dengan partisi di sini. Jadi kalau nggak ada partisi ini benar-benar enak banget ya, loading barangnya tuh gampang. Kemudian bangku belakang ini juga bisa dilipat 70-30. Dan kalau misalnya kita butuh privacy, kita tinggal tarik tirainya seperti ini. Di bawah ada ban serep temporary. Ini walaupun ada wing ya teman, nggak terasa beratnya wing itu karena dia dilengkapi dengan sistem pegas di sini. Jadi nggak ada masalah untuk kita membukanya. Nah, perubahan yang paling besar juga dari FL5 ini
dibandingkan FK8 ada di bagian dalamnya. Terutama di bagian depan, tapi sebelumnya kita ke bagian belakang dulu. Sampai karpetnya merah ini mobil. Tapi walaupun jok di depannya itu merah, jok di belakang ini hitam dengan jahitan merah. Dan tadinya Honda Civic Type R itu bisa memuat 3 orang di belakang. Jadi bisa 5 orang, tapi sekarang dikurangi. Karena di tengah ini dijadikan cup holder dan tidak disediakan safety belt. Jadi benar-benar sekarang Civic FL5 ini murni 4-seater. Mungkin secara kepraktisan berkurang ya, tapi saya suka karena itu jadi makin mempertegas identitas mobil ini. Memang bukan untuk banyak orang, berbeda dengan Civic hatchback biasa, ini hanya untuk 4 orang. 4 orang dengan posisi duduk yang sempurna. Ini di belakang juga enak posisi duduknya. Walaupun kalau saya sandaran ya, ini benar-benar pas banget headroomnya, tidak ada sisa. Tapi legroomnya ini masih cukup besar, walaupun jok di depan ini sangat-sangat masif. Dan jok di depan ini posisi berkendara saya ideal, saya tingginya 177 cm dan ini cantik untuk dilihat bahkan oleh penumpang belakang. Ada tulisan Type R di sini. Kemudian bentuk joknya ini benar-benar sporty dan keren sekali, tapi tetap tidak menghalangi legroom. Jadi legroom tetap lega, kemudian support ke paha juga bagus. Ya karena ini adalah sebuah Civic, jadi tetap belakangnya itu adalah tempat yang nyaman. Walaupun sekarang hanya 2 orang di belakang yang bisa merasakan kenyamanan ini karena orang ketiga sudah digantikan oleh 2 buah botol. Tidak ada, sayang sekali di sini. Tidak ada USB slot apapun untuk penumpang belakang. Jadi ya kelihatan banget walaupun diberikan tempat duduk yang enak, tapi tidak diberikan fasilitas apapun. AC, ventilasinya tidak ada, bahkan USB slot pun tidak ada, soket 12 volt tidak ada, hanya ada cup holder di tengah dan cup holder di pintu. Tapi memang ketika kita membeli sebuah Type R, di depanlah itu pesona sebenarnya dari sebuah Type R. Wow, keren sekali ini. Oke, saya akan nyalakan dulu. Nah, ini instrumennya full digital. Dan ketika Anda masuk, belum Anda nyalakan, itu sudah ada logo Honda berlatar belakang merah. Dan ketika Anda start, ada animasi di situ. Rapih sekali instrumennya. Kemudian di sini juga sudah ada head unit yang terintegrasi. Wow, head unitnya. Ini satu sudah bisa bahasa Indonesia dan dia menampilkan sejumlah data, ada suhu oli, suhu air, tekanan oli, suhu intake, suhu udara luar, boost, ada G-force dan ada data log di sini. Ada skor. Terus kemudian ada settingnya, tapi ini benar-benar akan menyenangkan bagi Anda yang para freak yang benar-benar ingin data mobil itu tampil semua seperti di mobil balap atau seperti di game. Ini sudah ada di sini. Sebelumnya tidak ada. Kemudian ini kalau dashboard ini seperti Honda Civic yang terbaru ya. Dan ini modelnya sarang lebah seperti ini. Ada kesan retronya, tapi ada kesan elegannya dan pergeseran ventilasi dengan tuah seperti ini juga sangat mudah. Kemudian di sini ada badge Type R dengan nomor registrasinya. Tapi yang paling memukau adalah kursinya. Ini kursinya nyaman sekali, benar-benar memeluk kita dan rasanya udah nggak sabar langsung pengen geber mobil ini. Apalagi dia setirnya juga sudah dilengkapi dengan Alcantara. Jadi ini sangat-sangat mewah. Well, harus hati-hati ya, karena kalau kita nggak hati-hati menggunakan Alcantara ini gampang botak. Tapi ini adalah bahan yang sangat eksklusif, bahkan kalau di mobil-mobil sport Eropa biasa di tipe termahalnya yang menggunakan Alcantara seperti ini. Kemudian posisi mengemudi
ergonomis sekali dengan pengaturan tilt dan teleskopik ini, bahkan tiltnya bisa sampai ke bawah sekali, jadi Anda bisa rendah sekali mengendarai mobil ini karena ini joknya juga walaupun dia masih manual ya, dia bisa ditinggikan yang cukup tinggi, tapi kalau misalnya kita rendahkan dia bisa rendah sekali. Wow, ini bahkan belum posisi paling rendah, saya sudah merasa sangat rendah, membuat kita serasa berada di mobil sport dan siap untuk ngegas. Ini masih bisa turun lagi. Wow, ini rendah sekali. Luar biasa ini posisi berkendaranya. Bahkan saya yang biasanya ketika menyetir mobil itu selalu menempatkan paling rendah, ini saya tidak bisa paling rendah karena masih ada settingan yang lebih rendah lagi daripada kebutuhan saya. AC normal seperti di Civic biasa, USB slot normal, ada wireless charging juga. Tapi yang spesial ini manual 6 speed, bukan hanya transmisi manualnya tapi sampai tuas transmisinya ini masih dipertahankan dari zaman dulu. Desainnya besi, brushed aluminium dengan warna silver, dan di shift gate-nya ini, di angka-angkanya ini berwarna merah. Ini saran aja kalau misalnya Anda menggunakan mobil ini dan Anda menggunakan cincin, jangan gunakan cincin di tangan kiri karena itu akan menggores shift knob ini. Gunakan dengan tangan biasa seperti ini, dan ketika kita memindahkan transmisi di Civic ini terasa sekali kalau dia itu short shift ya, dan sangat presisi dan sangat mekanikal rasanya. Saya belum pernah mencoba ketika dibawa di jalan gearbox ini, tapi kalau yang saya coba dari FK8 itu adalah salah satu transmisi manual terbaik dalam hal rasa perpindahan dan membuat Anda ketagihan mengemudikan mobil tersebut. Nah, rem parkir sayangnya sudah elektrik dengan auto hold, jadi tidak bisa kita manuver seperti anak kecil, kita tarik rem tangan. Kemudian di atasnya ada drive mode. Drive mode ini ada comfort, ada sport, dan ada individual. Nah, begitu Anda masuk ke individual, Anda bisa menyetel bagaimana setelan mesinnya, bagaimana setelan setirnya, bagaimana setelan suspensinya, karena mobil ini sudah menggunakan suspensi yang bisa di-adjust kekerasannya. Itu bisa Anda setel secara terpisah di individual. Tapi ini ada satu mode lagi yang bernama Plus R, dan ini adalah mode yang terganas. Dan bukan hanya mesin, kemudian setir, kemudian suspensi yang menjadi lebih garang, tapi ketika Anda pencet Plus R ini, instrumen dan layar infotainmentnya berubah. Nah, ini terutama di instrumen ini dia berubah menjadi tampilan seperti mobil balap, bahkan dengan shift light, deretan shift light di atasnya seperti di mobil balap. Sayangnya saya nggak bisa akses karena ini karena kena rev limiter. Coba kalau saya matikan traction controlnya, rev limiternya masih mau nggak ya? Tetap nggak mau ya. Kalau saya masukin gigi 1, nggak mau. Ya nggak bisa kelihatan ada revnya deh. Coba. Masa sih nggak mau dia kalau saya ini, masa kalau kita mau start dia nggak mau keluar rev limiternya, nggak mau mati ya. Coba ditutup pintunya, Nggak mau. Tapi ada dengungan mesinnya ya. Ini gimana cara melepas soft limiternya ya? Aduh, jadi nggak bisa ngelihat lampunya itu. Aduh, kenapa sih mobil seperti ini harus ada soft limiter? Oke, kita lepas. Mode Plus R, setir kita lulusin. Iya, nggak bisa. Nah, tapi di situ ada shift light-nya. Oke. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder, ada armrest ya. Ini agak bercanda ya, armrestnya nggak terlalu suportif tapi minimal bahannya bagus. Kemudian ini joknya nih yang saya bilang, wow, warnanya merah, bahkan sampai karpetnya pun merah. Tapi ini karpet merah ini gampang kotor sebenarnya. Jadi ini nggak apa-apa, dibuka lagi. Karpet merah ini sebenarnya gampang kotor tuh, lihat, baru dipakai beberapa kali syuting nih udah kotor. Jadi
sebaiknya sih karpet merah ini nanti ditutupi dengan karpet lagi di atasnya. Tapi kalau tempat duduknya tidak ada komplain sama sekali. Laci ini udah soft opening, walaupun ya dengan adanya alat pemadam api ini jadi tidak ada space lagi yang bisa dipakai di laci, hanya untuk alat pemadam api ringannya. Lampu-lampu semua sudah LED dan semuanya normal, tapi memang di sini materialnya empuk dan alcantara. Jadi hanya ada kulit dan alcantara, serta di sini fabrik warna merah. Ini benar-benar instrumen atau interior yang sangat keren. Kemudian di sini walaupun dia sudah layar sentuh dan dia bisa Apple CarPlay, Android Auto, tapi dia masih dilengkapi dengan tombol-tombol fisik, dan ini sangat menyenangkan karena untuk mengeraskan seperti volume atau ke home ini masih ada semuanya tombol-tombol fisik. Nah, ini yang saya bilang tadi, Honda Lock R. Ini yang bisa seperti data logging yang ada di dalam mobil ini. Nggak sabar rasanya pengen nyetir mobil ini. Civic Type R juga punya beberapa hal spesial lainnya. Ini lihat ada ambience light yang warnanya merah di sini menambah nuansa sport. Kemudian transmisi manualnya juga memiliki teknologi rev matching. Dan rev matching itu artinya ketika kita downshift, putaran mesin itu disesuaikan supaya kita tidak perlu heel and toe dan kita bisa melepas kopling secara smooth. Dan rev match-nya itu juga ada beberapa setelan, ada comfort, ada sport. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang sebenarnya nggak terlalu kepake sebenarnya kalau buat Type R, karena dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, lane keep assist, kemudian blind spot monitoring. Jadi dia sudah menggunakan Honda Sensing yang lengkap. Jadi ini bisa dibilang bukan hanya Honda Civic paling kencang, tapi juga Honda Civic yang paling lengkap fiturnya. Well, Civic Type R memang selalu spesial, selalu istimewa, baik dalamnya, teknologi sasisnya maupun mesinnya. Dan memang itu semua konsekuensinya adalah harganya juga yang spesial dibandingkan Civic biasa. Civic biasa harganya di 600 juta rupiah, sedangkan Civic Type R yang generasi sebelum ini harganya di 1,17 miliar rupiah. Nah, berapa harga Civic Type R FL5 ini? Pada saat kami syuting, kami belum mendapatkan harga resminya. Karena mobil ini di syuting sebelum launching resmi. Tapi setelah launching resmi, kami akan sampaikan di kolom deskripsi berapa harga dari mobil ini. Kalau di luar negeri, mobil ini terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari berapa? 30 ribuan US dollar menjadi 47 ribu US dollar. Bahkan di Thailand terjadi kenaikan mobil ini dari mirip-mirip Indonesia di 1,1 miliar menjadi 1,7 miliar rupiah. Honda Indonesia hanya bilang bahwa harga di Indonesia tidak akan semahal di Thailand, tapi kami belum tahu berapa. Semoga harganya tidak lebih dari 1,3 atau 1,4 miliar rupiah, karena kalau harganya di atas itu, ini adalah mobil yang sangat-sangat mahal untuk kelasnya. Karena harus diingat bahwa kelasnya dari Civic Type R ini sebenarnya adalah Toyota GR Yaris. Oke, GR Yaris kemurahan 850 juta rupiah waktu dijual di Indonesia, tapi sebenarnya normalnya GR Yaris kalau di negara tetangga itu 1,1 sampai 1,2 miliar rupiah, dan kami juga berharap mobil ini bisa harganya tidak jauh dari harga sebelumnya di Indonesia. Nah, beberapa hari setelah syuting kami sudah mendapatkan perkiraan harga mobil ini, yaitu 1,399 miliar rupiah. Wow! Walaupun memang masih di bawah Thailand yang menyentuh harga 1,7 miliar rupiah, tapi harga nyaris 1,4 miliar rupiah untuk sebuah Civic Type R tetaplah harga yang mahal dan naik cukup drastis dari sebelumnya. Namun terlepas dari harganya yang mahal, antrian untuk Civic Type R ini memang sudah panjang
Dan pembeli harus menunggu cukup lama sebelum bisa mendapatkan unit karena memang suplai mobil ini masih sangat terbatas sedangkan jumlah pemesannya sudah membludak. Apakah rasa berkendara dan performa dari mobil ini bisa membuat harga itu terasa wajar? Itu baru bisa kami ketahui setelah mengetes langsung mobil ini nanti, baik di jalan raya maupun di sirkuit. Dan rasanya juga tidak sabar untuk mencoba langsung mobil ini, merasakan pengalaman berkendaranya, tapi itu baru bisa kami lakukan kalau unit tesnya sudah datang atau kalau unit yang saya pesan sudah datang. Kita bisa melakukan tes di Auto Driver, jadi kita nggak usah khawatir akan ada tes lengkap dari Honda Civic Type R ini. Tapi untuk first impression-nya sekarang sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.